Selamat pagi, semangat pagi. Kembali lagi kita belajar bersama Pak Tommy. Masih pada tema 5, cuaca, lalu subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sudah siapkan semuanya untuk alat tulis dan buku tematiknya? Oke, kalau sudah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Yuk, marilah kita masuk kepada materi. Semangat ya! Seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat memahami pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Lalu yang ketiga, memahami dan menuliskan proses terjadinya hujan. Berikutnya, memahami bentuk peta pikiran pada isi teks surat. Lalu, menemukan dan menjelaskan makna kata pada teks. Yang terakhir, memahami kamus dan cara penggunaan kamus. Oke, sudah siap untuk masuk ke dalam materi? Siap dong. Semangat! Yang pertama, memahami pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara beriklim tropis karena cuacanya seringkali berubah-ubah. Terkadang panas, lalu berawan, mendung, kemudian hujan. Ya. Nah, jadi kira-kira apa nih yang mempengaruhinya? Nah, keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk pengelompokan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Coba kalian buka buku paket tematiknya halaman 125. Ya, di situ ada gambar jaket, jas hujan, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, dan lain sebagainya ya. Nah, pada halaman selanjutnya, di situ lengkapi tabel di bawah ini dengan benda atau makanan atau minuman sesuai dengan cuacanya. Ya, nah di situ ada kelengkapan cuaca panas dan kelengkapan cuaca hujan. Nah, di situ contohnya sudah ada. Yang pertama adalah kipas bambu. Itu untuk cuaca panas. Lalu yang kedua, untuk kelengkapan cuaca hujannya apa? Payung. Betul. Nah, kira-kira untuk kelengkapan cuaca panas yang lain diambil atau dilihat dari gambar yang pada halaman 125. Gitu. Nih Bapak akan memberikan contoh ya untuk minumannya. Jus buah. Nah, jus buah biasanya enak pakai es ya pada saat hawanya panas begitu ya. Lalu kalau kelengkapan pada cuaca hujan, untuk minumannya teh hangat. Aduh, minum teh hangat-hangat enak sekali ya. Nah, lalu dari nomor 3 sampai dengan nomor 10 nanti kalian isi sendiri ya. Bapak yakin kalian bisa. Oke? Mari kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada proses terjadinya hujan. Di situ buka buku paket tematik halaman 135. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan, ya, yang tidak kunjung berhenti bukan? Tahukah kamu dari mana asalnya hujan? Dan kemana perginya air hujan? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, seperti itu ada air laut, ya.
lalu naik ke atas menjadi awan, dari awan menjadi awan hitam, makin lama makin berkumpul ya, itu awan naik itu air menguap ya dengan bantuan sinar matahari. Nah, untuk nanti lebih jelasnya, untuk nomor 136 nanti kalian bisa isi. Tapi sebelum itu, ya ini halaman 136-nya. Nah, sebelum itu kalian perhatikan dulu ya. Ada Bapak mempunyai video, boleh disimak dulu untuk mengisi halaman 136. Seperti itu. Oke, kita simak ya dengan baik. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Nah, bagaimana? Sudah kalian simak videonya? Kalian sudah tahu ya sekarang bagaimana proses terjadinya hujan. Di situ untuk mengisi nomor 136 ya. Dan yang terpenting kalian tahu, kalian paham dari mana datangnya hujan atau terjadinya seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Ini sih bukan materi ya, hanya tambahan saja untuk teka-teki. Nah, di sini ada sebuah cerita nih, judulnya Cerita Opa. Ya, nanti kalian boleh bisa baca sendiri ya. Didampingi oleh bapak atau ibu, kakak, om, tante, oma, opa, boleh siapa saja. Yang pasti kalian juga harus belajar membaca dengan baik ya. Nah, bapak akan memberikan contohnya nih. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan.
lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini, Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu, Opa diajak berlibur oleh mama dan papahnya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba, Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih bergantian kelabu. Bersyukur tak lama kemudian, cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk membacanya, perhatikan titik koma, tanda bacanya, oke? Nah, dari teka-teki dari cerita Opa, di situ pada halaman 142 ada kolom teka-teki ya. Nah, di situ ayo amati. Nah, intinya sih kalian harus mencari kata yang berhubungan atau kata yang berada pada kotak yang di atas. Ada pesawat, udara, pramugari, goncangan, mendarat, aman, hujan, pengaman, cerah, bandara. Nah, di sini Bapak akan memberikan kuncinya. Maksudnya kuncinya di sini cara pengerjaannya. Ya, untuk melihatnya kalian harus berusaha dalam artian di sini untuk mencari urutan. Urutannya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini. Kalian lihat tanda panah merah ke bawah. Ya, itu yang disebut dengan kolom. Nah, kolom ini dari atas ke bawah berarti W, U, D, A, R, A. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kalian cari di situ ada nggak katanya? Ya, kata yang ada di atasnya. Terus ke bawah dan berurutan sampai W, A, S, I, V, P, T, B, O. Nah, sampai O. Kolom terakhir O, T, O, M, N, I, T, H, N, D, N, I. Nah, sampai situ. Lalu yang kedua, kalian mencari barisnya. Barisnya seperti apa? Nah, kalau baris berarti dia mendatar. Nah, kalau mendatar seperti itu, kalian bisa mulai dari W, A, S, I, V, P, T, B, O. Nah, ke sana, ke arahnya ya mendatar. Lalu terus susun pasti ke bawah. Dan Bapak yakin kalau kalian menjalankan ini, kalian akan tahu. Kalian akan bertemu dengan kata-kata yang ada di atas. Ya, kata-kata yang ditugaskan untuk dicari. Seperti itu. Yaitu hanya kuncinya berarti hanya satu-satu. Ini melatih ketelitian kalian. Oke? Selamat mengerjakan teka-teki nanti ya. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Memahami bentuk peta pikiran pada isi teks surat. Nah, pada halaman 122 dari buku paket tematik kalian, kalian bisa membacanya sendiri ya. Surat dari Komang yang di Bali untuk Dayu. Nah, kalian bisa nanti minta mami papi, papa mama, oma opa atau om tante mendengarkan kalian membaca ya. Membaca nyaring dan berlatih untuk intonasi yang tepat. Maksudnya intonasi itu pengucapannya yang benar seperti itu ya. Bapak yakin siapapun yang mendampingi kalian membaca itu hebat dan luar biasa. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan memahami untuk bentuk peta pikirannya ya. Nah, panduan membuat peta pikiran dengan adik simba. Nah, kenapa disebut adik simba? Adik simba adalah sebuah singkatan. Ya, huruf besar semua berarti itu awalan. Berarti ya, dari adik simbanya. Nah, kita langsung saja. Nomor 1, A. Oh, apa? Untuk menanyakan apa yang terjadi. Apa ya yang terjadi? Nah, biasanya seperti itu ya. Lalu, di mana? Nah, biasanya di mana itu untuk menanyakan sebuah tempat. Menanyakan tempatnya di mana gitu ya. Lalu, kapan? Itu kaknya, kak besar. Kapan? Untuk menanyakan waktunya. Kapan terjadi? Bisa jam, bisa hari,
bisa bulan, bisa tahun, bisa abad, dan lain sebagainya yang menunjukkan waktu. Ya, yang berikutnya siapa? Untuk menanyakan subjek atau pelaku yang terlibat pada suatu peristiwa. Biasanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang biasanya, ya. Nah, lalu kemudian M-nya mengapa? Untuk menanyakan sebuah alasan. Ya, alasannya contohnya, mengapa kamu terlambat? Nah, alasannya apa? Alasannya macet, Pak, atau tidurnya terlalu malam, Pak, sehingga pada pagi harinya terlambat deh bangunnya. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah ba. Ba itu bagaimana? Nah, bagaimana itu untuk menanyakan cara atau penjelasannya seperti itu ya. Bagaimana cara hujan terjadi? Bagaimana proses terjadinya hujan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan membantu kita untuk membuat peta pikiran ya. Jadi dikelompokkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, seperti itu. Paham sekarang? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Semangat! Menemukan dan menjelaskan makna kata pada teks. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa pada tema 5, subtema 3 ini banyak sekali teks-teks bacaan yang harus kalian baca dahulu ya. Belajar membaca. Tentunya dengan suara nyaring dan dengan intonasi yang cukup jelas atau yang jelas ya, seperti itu. Nah, pada halaman 148 tentang perubahan cuaca, kalian bisa baca dari teks bacaan tersebut. Nah, di situ nanti pada halaman berikutnya yaitu halaman 149 mencari kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca atau dengan cuaca seperti itu ya. Nah, di sini Bapak akan berikan contohnya yaitu banjir. Banjir adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap. Seperti itu. Lalu buatlah kalimatnya. Nah, kalimatnya seperti ini. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, seperti itu ya. Itu untuk mengisi ataupun mengerjakan halaman 149. Seperti itu. Bisa? Bisa dong. Ya, nanti kalian bisa mencari kata-katanya itu dan artinya apa. Dari kamus boleh, dari internet boleh, silahkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Memahami kamus dan cara penggunaan kamus. Tahukah kalian apa itu kamus? Ayo, ada yang tahu? Ya, marilah kita bahas bersama ya. Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah. Ya, kamus itu juga kan ada kamus bahasa Indonesia, kamus segala bahasa itu ada kamusnya. Mau bahasa luar negeri ya seperti Amerika, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Korea, Jepang, Cina dan lain sebagainya ada kamusnya ya. Tapi di sini dari kamus-kamus itu kalian tahu tidak cara menggunakan kamusnya? Nah, khusus untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau ada beberapa yang hampir mirip dengan kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ada cara-caranya atau ada kiat-kiatnya ya. Perhatikan petunjuk di bawah ini. Nah, ini caranya. Tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya menjaga. Nah, kata dasarnya adalah jaga. Nah, maksudnya di sini kalian harus tahu dulu kata dasarnya yang berimbuhan. Maksudnya ada kata yang berimbuhan. Misalkan berlari, kata dasarnya berarti lari. Nah, itu yang dicari ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi menjaga. Kata dasarnya adalah jaga. Betul. Nah, lalu yang kedua, bukalah kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Kalau jaga berarti J huruf awalnya ya. Kalau misalkan tadi lari berarti huruf dasarnya L. Betul, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua.
jaga berarti ja. Nah, JA ya. Nah, setelah itu ya kalau untuk yang tadi jaga, kalau untuk berlari berarti LA, la ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Misalkan tadi jaga, menjaga, memelihara, jaga artinya menjaga atau memelihara atau merawat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita buat kalimatnya dari arti jaga tadi bisa juga seperti ini kalimatnya. Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, seperti itu ya. Kalian boleh kalau ada kamus di rumah dengan didampingi orang tua, mama, papa, papi, mami dan lain sebagainya yang di rumah, kalian boleh belajar untuk membuka kamus dan mencari tahu apa isinya. Ya, seperti itu. Oke? Jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi ya. Tugas dari Pak Tommy yaitu pada buku tematik ya. Yang pertama halaman 123. Dibaca dahulu halaman 122 tentang surat dari Komang ya. Kemudian halaman 124 tuliskan hasil rangkuman dan diskusi dengan orang tuamu. Nah, selanjutnya halaman 126 mengisi tabel dari gambar soal 125. Dari gambar halaman ya. Bukan soal, dari halaman 125. Lalu kemudian 137 tulislah proses terjadinya hujan menurut kata-katamu sendiri. Selanjutnya halaman 142 mengisi teka-teki. Dilanjutkan halaman 149 mencari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dalam teks bacaan perubahan cuaca halaman 148. Kemudian halaman 153 menyusun daftar pertanyaan. Ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa untuk mencari pokok pikiran atau peta pikiran ya, itu untuk menjawab menyusun daftar pertanyaan. Kemudian halaman 155 sampai dengan 157 dilanjut 168 sampai dengan 170. Nah, cukup banyak juga ya. Tapi sedikit-sedikit kok, tenang aja ya. Paling di sini hanya proses terjadinya hujan saja yang cukup banyak ini. Bapak harap sih apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian pahami, kalian tulis seperti itu ya. Oke. Ingat, tugas hari ini dikerjakan hari ini ya. Jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk nanti akan semakin banyak dan kalian akan kesulitan nanti mengerjakan tugas yang lain. Ya. Sekian dari Bapak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran bersama Pak Tommy selanjutnya ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mama Papa serta yang mendampingi putra-putri kita yang hebat dan luar biasa. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dipelajari dengan baik dan kita dapat memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Baik, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan di rumah, patuhi nasihat orang tua di rumah ya. Dan jangan lupa kita berdoa semoga corona cepat berlalu. Sampai jumpa dengan Pak Tommy pada pelajaran dan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.